Milea, selamat datang kembali di program baru kita, yaitu Milea Talk. Bersama saya, Masyita Trisha Helena, yang akan memandu acara pada hari ini selama beberapa menit ke depan. Dan di episode 2 kali ini, kita akan membahas mengenai sebuah tema menarik, yaitu cara mengenali dan juga menjaga passion. Dan alasan dibalik adanya tema ini tentunya kita ingin mengenalkan dan juga mengarahkan nih untuk teman Milea agar bisa mengetahui passion yang menarik dan juga menentukan jenjang karir ke depan. Sebelum masuk ke tema yang menarik kali ini, kita sudah kedatangan tamu yang merupakan brand owner dari Milea Lab, yaitu Kak Jelita Cahyaning Tias. Dan juga bagi teman Milea semuanya, jika punya informasi menarik bisa langsung saja DM ke Instagram kami @milealab untuk bisa kita undang ke acara Milea Talk. Baik, selamat datang dan juga selamat pagi Kak Jelita, apa kabarnya nih Kak? Selamat pagi Mas Sita, Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Mas Sita? Baik, Alhamdulillah. Senang sekali ya teman Milea, kali ini kita sudah kedatangan dari brand owner Milea Lab, Kak Jelita Cahyaning Tias, yang dulunya merupakan lulusan dari UIN Jakarta jurusan Bahasa Indonesia di tahun 2012, serta mengawali karirnya menjadi salah satu pendidik atau guru di sekolah menengah kejuruan. Apakah itu benar, Kak? Betul sekali Mas Sita. Oke, mungkin bisa diceritakan sedikit Kak pengalamannya menjadi seorang guru dan juga mungkin apa sih kebahagiaan yang didapatkan dari seorang pendidik? Oke, jadi kalau ditanya pengalamannya itu dulu memang diawali karena magang ya di salah satu SMK di Jakarta, gitu, yang mana kita dilatih untuk melakukan keterampilan atau kegiatan belajar mengajar, yang mana aku sendiri sebagai pendidik di salah satu SMK tersebut gitu. Yang mana kalau ditanya pengalamannya pastinya sangat banyak ya, karena seperti yang kita ketahui bahwa SMK sendiri apalagi pada saat itu banyak jurusan untuk teknik mesin dan lain sebagainya yang mayoritasnya adalah laki-laki gitu. Yang mana kalau ditanya pengalaman menarik, mungkin malah ketika aku mengajar banyak sekali mungkin dari peserta didiknya yang centil gitu ya ibaratnya. Kenapa? Karena memang kan guru-guru muda yang masuk di situ. Jadi kalau menurut aku pengalamannya sebenarnya salah satu yang paling diingat gitu ya, ketika kita mengajar tidak hanya sebagai seorang guru atau pendidik, tetapi juga sebagai teman sih untuk mereka, seperti itu. Nah, mungkin boleh cerita juga nih Kak, apa sih yang dirindukan dari seorang guru gitu? Kalau ditanya apa yang dirindukan, tentunya kegiatan berbaginya ya. Karena ketika kita jadi guru, kita berbagi pengalaman, kemudian juga berbagi ilmu pengetahuan dan lain sebagainya, sehingga apa yang kita bagi itu bisa menjadi insight baru untuk peserta didik, seperti itu. Nah, berarti kurang lebih Kak Jelita juga pernah menjadi seorang pendidik dan juga beralih profesi ya Kak ya, menjadi seorang teller di salah satu bank Indonesia. Nah, ini boleh cerita juga nih Kak ke teman Milea semuanya, alasannya kenapa sih akhirnya beralih profesi dan tidak menjadi seorang guru lagi? Oke, kalau ditanya kenapa tidak jadi seorang guru lagi gitu ya, sebenarnya alasannya simpel, karena guru itu gajinya kecil seperti yang kita ketahui gitu. Sebenarnya apa yang mereka lakukan itu sangat bermanfaat, apalagi karena membentuk peserta didik untuk menjadi orang yang lebih bermanfaat gitu ya di dunia. Tapi sayangnya memang dari segi materi itu diberikan nilainya, value-nya itu sangat kecil dan sangat kurang gitu. Jadi aku memang orang yang realistis gitu. Jadi ketika aku mengajar, memang aku mendapatkan kebahagiaan ketika memberikan suatu informasi baru gitu, atau memberikan pengalaman yang memang mungkin sudah pernah aku alami dulu gitu kan, selain peserta didiknya. Tapi memang secara realistik kalau menurut aku itu materinya sangat kurang, apalagi untuk aku survive di dunia ini gitu ya. Jadi kenapa pindah ke teller, sebenarnya pada saat itu kakak-kakak aku tuh memiliki profesi sebagai pegawai bank gitu, yang mana seperti kita ketahui kalau pegawai bank itu memang gajinya cukup besar gitu ya, apalagi kalau dapat bonus dan lain sebagainya. Nah, benchmark dari kakak-kakak aku itu ya udah aku ikutlah gitu, beralih profesi sebagai teller bank gitu, yang mana memang pekerjaannya pun sebenarnya lebih berat gitu ya daripada lebih banyak lah, kalau berat pasti lebih berat pendidik karena harus membentuk generasi emas Indonesia lah gitu. Nah, tapi kalau di teller itu memang kerjanya
sangat banyak gitu dari waktunya, kemudian juga dari segi mentalnya juga karena berhubungan dengan uang dan lain sebagainya, tapi itu worth it lah dengan apa yang kita dapatkan gitu. Jadi kenapa alasannya tadi sih cukup realistik ya kalau menurut aku seperti itu. Oke, berarti kurang lebih menjadi seorang teller itu 3 tahun ya Kak ya? Iya, betul. Dan kembali lagi nih di bidang pendidikan, tapi mungkin lebih ke teknologi pendidikan, yaitu Sinta VR dan juga ke Milea Lab. Mungkin bisa cerita sedikit juga Kak, kenapa akhirnya bisa kembali lagi ke pendidikan walaupun tidak menjadi seorang guru, tapi menjadi salah satu VR edukator dan saat ini juga menjadi brand owner dari Milea Lab. Oke, kalau ditanya bagaimana bisa prosesnya gitu, pada saat aku jadi teller selama 3 tahun, intinya aku resign karena membangun keluarga nih, gitu. Yang mana memang pada saat itu difokuskan pertama kali untuk mendidik anak aku dulu, gitu ya. Jadi ketika anak aku sudah cukup besar, kemudian dari suami aku sendiri gitu menawarkan, mau nggak nih kira-kiranya memberikan impact lagi dengan tetap menginspirasi orang lain, memberikan informasi kepada orang lain, kemudian bergabunglah aku di Milea Lab gitu. Nah, kebahagiaan yang aku dapatkan gitu ya, kalau boleh cerita dari Milea Lab sebenarnya sama seperti ketika aku mengajar peserta didik di SMK gitu ya. Ketika aku bisa memberikan informasi baru kepada para guru, kemudian mereka secara excited gitu ya menerima itu dengan sangat baik, kemudian mereka bisa mengimplementasikan itu dengan baik. Nah, itu memberikan kebahagiaan aku sendiri gitu. Dan tanpa aku sadari, aku kayak bahagia mengerjakan itu, bahkan misalnya sampai lembur pun ya give my best lah untuk itu gitu, sehingga Milea Lab sekarang gitu ya bisa ada sampai saat ini gitu kan dengan bantuan guru-guru yang mana memang kembali lagi seperti yang aku lakukan gitu, mereka give their best gitu for Milea Lab dan lain sebagainya, seperti itu sih kurang lebih. Berarti memang harus berawal dari kebahagiaan ya Kak ya? Ya, betul. Nah, kembali lagi tadi sesuai dengan passion yang sudah Kak Jerita bilang nih ke teman-teman Milea semuanya, kalau boleh tahu seberapa penting sih Kak passion menurut Kakak? Oke, kalau ditanya seberapa penting, mungkin ya kalau menurut aku selama kamu bisa mengetahui apa passion kamu itu pasti lebih penting. Kenapa? Karena kamu bisa secara full untuk memberikan yang bisa kamu lakukan gitu, memberikan yang terbaik. Tapi kalau ditanya penting atau tidak penting, kembali lagi sih, kadang ada beberapa yang kita temui gitu ya. Seperti aku dulu deh, waktu saat aku SMA, aku nggak tahu passion aku apa. Jadi kayak, aduh aku mau jadi apa nih, aku nggak tahu passion aku apa, malah jadi depresi gitu kan, kayak depresi. Dan itu sebenarnya hal yang minusnya gitu ya, sebenarnya yang minusnya gitu, kenapa kita harus penting banget gitu passion, padahal sebenarnya kita hanya cukup melakukan yang terbaik apapun itu yang akan kita lakukan di depan kita gitu. Karena kan sebenarnya untuk kayak beberapa tahun pun gitu, kamu kan nggak akan tahu kamu akan menjadi apa. Ya kan, jadi seperti apakah kamu akan mengikuti passion kamu, kita juga nggak tahu. Kemudian apakah nanti di kedepannya kamu tetap melakukan sesuai passion kamu, kita juga nggak tahu. Intinya adalah kita tetap melakukan yang terbaik aja apapun itu nanti di depannya gitu, karena nanti pasti balik lagi. Kalau kita kembali ke belakang gitu ya, semuanya pasti ada benang merahnya. Ketika apa yang kita lakukan sekarang ini pasti tentunya itu memang apa yang kita apa yang kita cari tahu di waktu lampau gitu. Misalnya seperti Sita sekarang passionnya apa kalau aku boleh tanya? Wah, balik lagi ditanya. Iya, apa kalau aku boleh tahu? Bisa dibilang kayak yang Kakak bilang juga tadi, mungkin di bagian public speakingnya sih Kak ya. Gitu. Oke, nah tapi kan pada saat kamu sekolah, misalnya kamu belum tahu kan passion kamu apa. Terus kemudian kamu kuliah mengambil jurusan apa? Jurusan ilmu komunikasi, dan ternyata sesuai nih Kak gitu. Oke, jadi sebenarnya manusia itu sebenarnya walaupun dia misalnya saya tidak punya passion nih, saya tidak tahu passionnya apa, tapi kamu sebenarnya bisa create your passion gitu kan, bisa create passion kamu sendiri, bisa develop passion kamu sendiri, yang mana tadi lagi kembali lagi passion itu memang didukung dengan kemampuan kamu, kemudian juga yang penting adalah apakah dengan passion kamu itu bisa memberikan impact gitu ya untuk orang banyak, ataupun bahkan kalau simpelnya ya di keluarga kamu sendiri, seperti itu sih. Kalau boleh dikasih rate nih Kak dari 1 hingga 10, mungkin seberapa penting sih passion di hidup Kak Jelita sendiri? Kalau ditanya di hidup aku gitu ya, sebenarnya aku tipe orang yang tadi
apapun yang ada di depan aku melakukan yang terbaik. Misalnya kayak tadi aku jadi guru ya, aku melakukan yang terbaik gitu sebagai seorang guru. Kemudian sebagai teller, aku pun melakukan yang terbaik gitu ya sebagai seorang teller. Ataupun sekarang lah sebagai brand owner juga berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk melead teman-teman aku dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau dibilang passion mungkin sekitar 7 kali ya, karena sebenarnya passion itu kita ketahui karena memang untuk tadi kembali lagi agar kita melakukan yang terbaik sesuai dengan passion kita gitu. Oke, berarti tetap semua berawal dari kebahagiaan dan juga ngelakuin yang terbaik. Iya, betul. Nah, kalau dari Kak Jelita sendiri awal mulanya nih bisa bertemu dengan passionnya itu dari mana tuh, Kak? Ya, tadi kembali lagi ya. Kalau ditanya dulu SMA passionnya apa, nggak tahu. Bahkan kayak kuliah pun gitu ya. Karena dulu tuh kakek uyut aku gitu semuanya tuh kayak kepala sekolah, terus memang pendiri sekolah dan lain sebagainya, bahkan orang tua aku PNS dan lain sebagainya bidang pendidikan. Makanya aku seperti mungkin memang keluarga aku nih keluarga pendidikan gitu ya, keluarga PNS, keluarga pendidikan, pendiri sekolah dan lain sebagainya gitu. Ya udah, makanya masuk ke kuliah pun gitu kan diarahkan untuk memang mengambil jurusan pendidikan. Tetapi kembali lagi sebelumnya itu memang secara realistis gitu ya, itu mungkin belum bisa buat aku survive dan lain sebagainya, sehingga memilih jalan lain tadi teller. Tapi sebenarnya intinya kalau kita cari benang merahnya gitu ya, sebenarnya antara pekerjaan aku itu memang istilahnya kita memberikan servis ke orang lain gitu kan, karena kita memberikan informasi, pengetahuan, kemudian sebagai teller juga kita menservis customer gitu ya, ketika mereka butuh bantuan dan lain sebagainya kita memprovide itu. Nah, aku mengetahui bahwa aku ini memang tipe orang yang suka berbagi sesuatu gitu ya. Bahkan ketika SMA pun gitu aku sebagai anggota OSIS memang seringnya seperti itu gitu, misalnya membuat event dan lain sebagainya gitu, membuat kegiatan memang untuk memberikan sesuatu ke orang lain, kemudian orang lain senang gitu. Jadi ketika aku mengetahui itu, maka aku mulai mengasah diri aku gitu, apalagi ketika masuk ke Milea Lab kan baru ya. Betul. Karena ini bukan hanya skill mengajar dan lain sebagainya, tetapi aku harus belajar mengenai teknologi VR itu sendiri gitu, yang mana aku ingin nih agar guru-guru lain gitu mengetahui manfaat VR dan lain sebagainya, sehingga aku belajar lebih dalam ke situ gitu. Jadi kembali lagi tadi, ketika kita udah tahu kesenangannya kita, kemudian kita harus mengasah lagi nih kemampuan kita untuk memberikan yang terbaik ke sana. Kemudian ketika kita sudah melakukan itu, bisa kita implementasikan ke orang banyak, sehingga kita bisa melihat nih, ternyata ketika ilmu yang kita berikan, mereka sangat senang nih mendapatkan itu, kemudian bisa mendapatkan hasil atau impact yang baik gitu ya di dunia pendidikan. Itu sih intinya. Jadi ketika aku melakukan sesuatu membuat orang lain senang, itu passion aku gitu. Jadi sangat bahagianya seperti itu. Ada sih. kesenangan tersendiri. Iya, ya? betul. Berarti kalau bisa dibilang passion sama bakat itu mungkin sama atau berbeda nih, Kak? Nah, sebenarnya kalau kita tanya passion atau bakat, mungkin bisa disambungkan. Misalnya gini, passion kamu di dunia misalnya apa ya, public speaking, atau mungkin passion kamu main game nih, gamers. Tetapi sebenarnya bakat kamu bermain musik, misalnya seperti itu. Nah, sebenarnya bisa kamu gabungkan gitu ya, ketika kamu bisa menjadi komposer untuk game tertentu. Wah. Nah, itu kan sesuatu yang memang memang nyambung juga gitu kan, yang mana sebenarnya ya tadi kembali lagi, ketika kamu tahu passion, apakah kamu ingin mengasah skill baru atau memang skill yang sudah kamu miliki untuk membuat passion itu berimpact atau enggak, seperti itu sih. Tapi mungkin gak sih, Kak, kalau misalnya kita sudah menemukan passion nih, itu bisa berubah-berubah? Nah, kalau ditanya apakah itu bisa berubah atau tidak, kembali lagi ya tadi, passion itu mungkin nggak cuma satu, mungkin bisa jadi dua dan lain sebagainya. Misalnya Sita
passionnya di public speaking, tetapi Sita juga secara naluri gitu ya ingin memberikan impact sosial. Betul. Nah, misalnya bisa jadi Mas Sita bisa mengajarkan mengenai public speaking ke anak-anak mungkin ya yang memang kurang mampu untuk belajar dan lain sebagainya gitu. Jadi sebenarnya kembali lagi tadi passion itu bisa ada 1, 2, 3 dan lain sebagainya, tergantung diri kamu mau menggabungkan itu menjadi sesuatu yang lebih berimpact atau difokuskan ke satu passion aja atau bagaimana seperti itu. Kalau misalnya di salah satu teman Milea nih Kak punya banyak sekali kesukaan atau kegemaran, tapi mereka bingung nih menentukan mana yang menjadi prioritasnya. Nah itu kira-kira gimana nih menurut Kak Jelita? Pertanyaan yang cukup sulit ya. Iya. Karena sebenarnya untuk teman Milea gitu ya, ketika kamu memiliki beberapa interest gitu, sebenarnya itu wajar. Betul. Apalagi untuk anak-anak yang memang masih remaja nih, karena kan masih mencari tahu dan lain sebagainya gitu. Tapi kembali lagi tadi untuk membuat passion itu berimpact atau enggak, kamu harus tahu dulu skill apa yang kamu bisa gitu ya. Jadi untuk interest akan sesuatu itu belum tentu kan didukung oleh skill yang kamu punya gitu ya. Nah kembali lagi ketika kamu ingin membuat passion itu misalnya sebagai job kamu gitu ya, atau mungkin sebagai tujuan hidup kamu gitu, kamu harus tahu dulu apakah skill yang kamu miliki itu bisa mensupport passion kamu tersebut gitu. Karena kita nggak bisa realistis, kita tidak harus realistis juga lah ya, karena kan kita hidup harus survive juga. Betul. Apakah passion kamu itu nanti akan istilahnya akan memberikan dampak untuk kamu sendiri ataupun untuk orang banyak seperti itu. Nah berarti untuk teman Milea cara mengetahui passion tadi dari skill yang dipunya juga ya Kak? Ya, interest, kemudian dari skill yang dimiliki dan problem apa sih yang ingin mereka berikan solvingnya. Nah berarti mungkin untuk mencari tahu passion itu kan pasti ada hambatan-hambatan tersendiri nih Kak. Ada nggak sih tips dari Kak Jelita biar bisa survive gitu untuk bisa mencari passion yang sesuai? Oke, kalau ditanya hambatan mungkin lebih kepada apakah kita mampu gitu ya untuk menggapai passion itu. Gitu. Jadi ketika teman-teman mungkin memiliki passion yang mungkin menurut kamu itu mungkin sulit dijangkau atau lain sebagainya, ya coba kamu gali dulu apa yang ada di dalam diri kamu gitu ya, dan ditanya kembali apakah passion kamu itu benar-benar the real passion yang dari hati nurani gitu ya, ataukah memang itu hanya misalnya obsesi kamu aja untuk menjadi seperti itu gitu. Karena menurut aku kalau passion itu pasti dari hati kita. Kemudian ketika kita melakukan itu bahagia, kemudian kita berani melakukan apapun untuk itu. Jadi giving your best gitu. Jadi kalau menurut aku bahkan kayak ada beberapa gitu teman-teman aku ketika mereka mengerjakan sesuatu, menurut mereka itu mereka nggak bisa gitu ya. Tetapi ternyata ketika mereka lakukan mereka bisa dan mereka happy. Tanpa disadari sebenarnya selain diri kita sendiri gitu yang bisa bukan mencari ya, menemukan passion kita di dalam diri kita, ternyata orang lain pun bisa melihatnya loh. Menurut aku seperti itu sih. Jadi bisa kelihatan juga ya di luar sana kalau misalnya kita ngelakuin suatu hal dan orang itu ngerasa kita nyaman gitu ya. Iya, betul banget. Oke. Nah, Kak Jelita tadi sesuai dengan pembicaraan kita yang lumayan panjang mengenai passion, mungkin ada nggak nih yang mau disampaikan ke teman Milea di luar sana yang sedang menonton atau menyaksikan untuk bisa mengetahui passion mereka dengan baik? Oke, kalau ditanya gimana caranya, tadi sebenarnya udah aku ulang-ulang gitu ya. Yang pertama, yuk teman-teman coba teman-teman cari nih, teman-teman tuh tertarik akan bidang apa sih gitu ya. Kemudian teman-teman memiliki skill apa yang bisa mumpuni hal tersebut. Kemudian juga kembali lagi tadi ya, kita di dunia ini harus berimpact kepada orang banyak. Jadi kalian tuh harus tahu dulu nih problem apa sih yang ingin kalian berikan solusinya gitu. Jadi kembali lagi harus dipertajam lagi gitu ya, interestnya apa aja. Kalau kalian memiliki banyak nih interestnya, bisa kalian coba dikumpulkan atau digrupkan apakah ini termasuk benar-benar yang ingin kalian lakukan dan lain sebagainya. Kemudian skill apa sih yang kira-kira kalian miliki untuk mendukung hal tersebut. Dan tentunya yang terakhir kembali lagi kita harus berimpact, jadi jangan lupa memberikan manfaat untuk orang banyak, seperti itu. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak nih Kak Jelita
untuk informasi yang sudah diberikan ke teman Milea semuanya. Tapi sebelum kita tutup episode 2 kali ini, kita punya tagline nih Kak. Apa tuh? Jadi kalau misalnya nanti aku sebut Milea Talk, kita bisa bareng-bareng bilang upgrade bahagiamu. Oke. Oke, jadi aku sebut Milea Talk, Upgrade bahagiamu. Baik teman Milea, tadi kita sudah menyaksikan bersama dan juga sharing bersama Kak Jelita mengenai passion. Dan tentunya teman Milea jangan bersedih karena perjumpaan kita sudah berakhir pada hari ini. Tapi kita akan ada lagi di episode selanjutnya, jadi jangan lupa saksikan Milea Talk. Sampai jumpa!